Iwan dan masih bersama Pak Ignatius Jonan. Pak, waktu Bapak dilantik 2009, Bapak akhirnya menerima amanah itu, sementara harus meninggalkan posisi yang prestisius di pekerjaan sebelumnya, itu pertimbangannya apa, Pak? Karena yang menarik sebenarnya latar belakangnya itu nggak ada kaitannya sama transportasi. Ya, Tiba-tiba nyebrang ke situ, bagaimana tuh Pak? Nyebrang itu ya? Nyebrang dong Pak. Berjalan atau menyeberang? Nyebrang dikit sih Pak sambil jalan. Move on ya. Ini pertanyaan sudah ditanyakan selama saya 5,5 tahun di kereta api. Udah bosan ya Pak ya? Udah bosan ya Pak Ya ya? bukan bosan, males sudah. Tapi kita pengen tahu, Pak. Rayuan apa Karena yang menarik. membuat Bapak kok mau gitu loh. Itu kan kemarin-kemarin Bapak gini, anggaplah ya. soal gaji deh Pak. Gini, kalau saya nggak mau, yang mau siapa? Nah, Oh itu yang keren. Banyak Memang nggak ada yang Pak mau, Pak. saya kira banyak yang nggak mau. Yang mau itu orang yang dulunya sudah puluhan tahun di kereta api. Lah Bapak kenapa mau Pak? Lah, soalnya Anda nggak mau. Gak ada yang nawarin kita Saya nggak ditawarin soalnya Pak. Iya, gitu. Dirayu apa Pak dulu Pak? Enggak. Enggak dirayu? Jalan aja. Tawaran-tawaran mungkin Pak, misalnya dalam hal tunjangan-tunjangan kepada keluarga gitu enggak Pak? Pasti ini loh Pak, pasti ada sesuatu dong dari Bapak yang Ih, dilihat. kepo. Iya dong, pasti ada sesuatu yang dilihat dari misalnya Pak Dalan gitu ya. Kenapa sampai yang ditunjuk dari banyaknya orang meskipun yang mau sedikit, tapi kenapa Pak Jonan Iya. gitu. Nah itu harus ditanyakan kepada orang yang menunjuk, jangan tanya ke saya. Tapi dong. kaget Bapak waktu pertama kali ditunjuk? Atau Kaget. Saya udah bilang saya tidak ngerti transportasi apalagi kereta api. Padahal ternyata bisa ya. Bisa, luar biasa perubahannya ya. Tepuk tangan dulu dong nih sebagai anak kereta yang ada di sini. Tapi kayaknya waktu itu Pak Sofyan bilang, loh yang aku ngerti juga nggak bisa apa-apa itu. Gitu ya. Tapi kalau diingat ya dulu 2009 Bapak dilantik, 2010 Bapak dihadapi 3 kecelakaan besar. Dua. Dua di hari yang sama, tapi seminggu kemudian kan Ya, ada ada lagi lagi Rangkas satu. Bitung ya kalau nggak salah ya. Bukan. Itu di Ke 2010 itu Oktober kalau nggak salah. Langen. Enggak, bukan. Itu awal 2011 satu lagi di Langen. Oke. Nah itu kalau saya nggak salah ingat, justru banyak tuntutan untuk udah Bapak mundur aja, dianggap tidak mampu. Tapi Bapak tidak mengambil hal itu. Maksudnya justru malah jadi tantangan, betul? Ini dengan segala hormat saya, pendahulu saya yang sebelumnya itu tingkat kecelakaannya jauh lebih banyak loh. Tapi memang paling enak menyalahkan orang ya Pak ya, ketika ada satu kejalanan yang terjadi. Tapi waktu itu saya juga lapor ke Menteri BUMN, waktu itu Pak Mustafa Abu Bakar, saya katakan memang kalau pemerintah akhirnya mikir sebaiknya diganti, ya enggak apa-apa sih saya Nah diganti waktu itu aja. kecelakaan itu setelah Bapak lihat, Bapak Iya. investigasi ataupun Bapak menerima laporan gitu, apa penyebabnya? Saya kira unsur sabotasenya ada. Oh gitu? Ya. Melakukan sabotase itu yang paling sulit diidentifikasi apabila mempengaruhi orang secara tidak sadar. Sabotase untuk apa Pak yang dulu Bapak Ya tahu? nggak tahu. Oke. Iya. Oke, sabotase ini kan bisa dalam hal infrastruktur Ngeri juga soalnya kan ya. kalau ketika itu berhubungan dengan transportasi apalagi Iya. yang harus dengan Betul. masyarakat. Apa yang Bapak lakukan waktu itu setelah tahu bahwa itu adalah sabotase? Memperbaiki sistem pengelolaan awak KA. Oke. Ya. Lalu memperbaiki sistem pemeriksaan kesehatan awak KA secara keseluruhan dan toleransi kelalaian itu dihapus. Oke. Ya. Jadi ini pelan-pelan ya. Gitu. Karena kalau awak KA misalnya mau masinis ya, bawa mau mulai dinas itu diperiksa kesehatannya. Kalau tekanan darahnya jelek, nah, diganti, langsung nggak boleh naik, nggak boleh bawa dan sebagainya. Dan secara berkala itu ada pengujian untuk apakah orang ini mengkonsumsi alkohol atau tidak, Oke. ya atau narkoba apa tidak. Itu secara berkala kami tes. Itu memang dari dulu apa baru setelah Bapak? Baru sekarang. Oke. Ya bicara soal perekrutan berarti memang tepat juga ya siapapun yang merekomendasikan Pak Ignatius Jonan ini menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Betul. Indonesia. Ini kita punya satu pernyataan dari seseorang yang merekomendasikan Pak Ignatius Jonan sebagai Direktur PT Kereta Api. Kita lihat sama-sama. Persoalan saat itu saya melihat bahwa kultur yang harus diselesaikan di kereta api adalah disiplin, pendisiplinan, kemudian GCG, Good Corporate Governance, kemudian yang mampu melawan intervensi.
intervensi. Kemudian dia orang yang pemberani melawan pihak-pihak yang menikmati kereta api tetapi tidak sah. Dan saya melihat Yonan sekarang melakukan itu. Jadi kultur kerja dia, kultur dia sebagai pemimpin untuk berani melawan intervensi, untuk bermain bersih, untuk masuk ke detail, untuk mendelegasikan kewenangan yang sudah bisa, itu ditransformasikan ke kultur perusahaan. Jadi menurut saya Yonan harus tetap konsisten bahwa lebih penting mengemukakan hasil kerja daripada menonjolkan diri. Betul itu. Betul itu. Makanya tadi ditanya, tanya aja, Iya. nggak mau nonjolin diri. Itu dia. Tapi tadi Gitu ya, pemberani Pak, salah satu kuncinya. Begitukah? Apa tanggapan Bapak? Biasa aja itu. Nggak mau nonjolin diri, nggak mau nonjolin diri. Nggak mau nonjolin nunjukin diri, diri, yang pemberani, penting disiplin katanya ada hasilnya. gitu. Ada hasilnya. Itu dia. Dan bisa sampai Pak Said Didu punya pandangan positif sekali dengan tentang Pak Jonan itu bagaimana Pak kalau nggak itu? Ya itu haknya beliau ya. Heeh. Oke. Kenal Saya baiknya tidak seperti mempengaruhi juga kok. Oh gitu. Mau pandangannya negatif juga boleh. Oke, kalau gitu bagaimana menurut Pak Said Didu sendiri, Pak Jonan tadi kan udah ketemunya di London, sekarang ketemu langsung. Katanya biasa aja Pak Said. Biasa aja. Betul. Kalau kedekatan sih ya gitu aja ya. Apa kabar Pak? Baik. Silahkan Pak di sini Apa kabar Pak. Bapak? Hai, Pak. Mari silahkan duduk Bapak. Ya. Kalau sudah ada Tamu tamu berikutnya, biasanya saya ada yang berdiri di sini aja ya. Ini menarik nih Pak, setiap ditanya biasa terus jawabannya. Pak. Gitu. Tapi memang sosok seperti yang Bapak sampaikan tadi, seorang Pak Ignatius Jonan ini Pak Said Didu. Enggak, justru saya pada saat disodorkan nama beliau jadi dirut, saya pandang dulu kok ada orang bodoh mau jadi dirut kereta api. Ini jadi yang saya tanya dulu tuh, ini orang ini mau cari kerjaan, pengangguran atau apa? Kok mau jadi dirut kereta api? Yang persoalannya sangat rumit, gajinya sangat rendah. Iya. Jadi itu yang ada di pikiran saya sebelum memanggil beliau untuk wawancara untuk jadi dirut kereta api. Oke, tapi sebelum lebih jauh kita harus jeda sejenak dulu ya Pak Said dan juga Pak Jonan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tetap di 3 in 1. Dan Anda pasti ada yang bilang, kalau ini nanti nonton di TV pasti bilang, oh enggak, menurut saya masih tetap C minus. Ya begini, ini harus dibandingkan dengan harga karcis yang dibayar. Iya dong. Kalau murah minta mewah, ya minta Gusti Allah, jangan minta saya.